Banjir bandang menerjang Desa Ciomas, Kecamatan Pandarincang, Kabupaten Serang, Banten. Aliran Sungai Cidanghyang meluap setelah diguyur hujan deras. Akibatnya, belasan rumah terdampak banjir. Warga sempat mengungsi hingga tak ada korban akibat kejadian ini. Saat ini, kondisi banjir sudah surut, warga bergotong royong membersihkan batang kayu serta sampah yang menghambat. Dan kita sudah coba evakuasi barang-barang yang berharga seperti surat-surat, terus peralatan elektronik, dan untuk aliran listrik kemarin sempat padam juga. Tapi alhamdulillah sih korban tidak ada. Banjir kerap terjadi, warga berharap ada upaya dari pemerintah mengatasinya. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyandi, iNews melaporkan. Tiga ASN terjebak di dalam lift yang macet akibat listrik padam di kantor pemerintahan terpadu KPT Pemkab Brebes, Jawa Tengah. Ketiganya terjebak selama 45 menit di antara lantai 4 dan lantai 3 saat akan turun ke lantai 1 diselamatkan petugas damkar. Yang ketiga, saya ke lantai 2, S1 ya Mbak, Mas Bambang lantai 3. Itu pas di angka 4 ketiga, anjlok, jeglik. Nah itu nyata habis anjlok, nyala lagi. Itu kayaknya kayak ada naik sedikit lah. Jadi itu kayak motor mati tengah-tengah. Sebenarnya tuh itu tengah-tengah sebenarnya. Mana naik sebentar, baru berhenti. Dan pintu lift sudah terbuka oleh petugas karena memang membutuhkan kunci khusus untuk membuka awal pintu ini. Nah, kemudian kalau sudah terbuka, tadi kita coba untuk membuka dengan sistem manual karena memang di dalamnya ada kunci lagi. Jadi kita buka secara manual. Alhamdulillah para yang terjebak di dalam kondisinya masih dalam keadaan sehat walafiat. Petugas mengimbau saat terjebak di dalam lift, tetaplah tenang dan jangan banyak gerakan. Karena akan menambah beban, selanjutnya terus berkomunikasi dengan orang di luar lift agar bisa segera mendapat pertolongan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Rumah Ketua KPPS di Kota Pamekasan, Jawa Timur dilempar bom oleh orang tidak dikenal hingga hancur. Seorang siswa SMA Binus di Serpong, Tangerang Selatan luka-luka akibat perundungan teman sekolah. Satu pelaku diduga anak artis. Harga beras kian mahal hingga Rp20.000 per kilogram. Warga buru beras kualitas rendah dan beras jagung. Halo pemirsa, 16 tahanan Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat kabur pada Senin dini hari. Diduga menggunakan sejumlah sajadah yang dikait. Selain berbagai peristiwa menarik lainnya, kami akan menghadirkan sergap investigasi yang menyoroti tawuran pelajar hingga memakan korban jiwa. Saya Rosalin Jo, inilah seputar iNews Siang, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Ledakan beberapa kali terjadi saat kabel listrik terbakar di Jalan Raya Condet, Jakarta Timur. Api nyaris mengenai pengendara yang melintas. Kebakaran tiang listrik, awas kabel. Awas kabel. Kebakaran kabel listrik ini terjadi di Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin siang. Api membakar seluruh bagian kabel hingga menjalar ke tiang listrik, nyaris membakar pohon yang berada di dekat tiang. Sempat terjadi beberapa kali ledakan, nyaris mengenai pengendara yang melintas. Kabel yang terputus akibat terbakar masih keluarkan aliran listrik jatuh ke jalan. Petugas bersama warga menutup sementara Jalan Raya Condet. Petugas yang datang langsung berupaya memadamkan api, serta memutus aliran listrik agar tidak membahayakan warga. Saya lihat itu langsung ada api aja, Pak. Langsung ada api aja? Iya, kecil, begitu saya tuh. Mungkin kan nomor telepon tuh.
tahu ke taman langsung gede aja apinya. Dan ini sempat ada ledakan nggak sih Bang, dari kabel itu Bang? Kalau sebelumnya nggak ada. Pas apinya udah gede baru tuh ada ledakan gitu. Tak ada korban dalam kejadian ini, petugas masih menyelidiki penyebab terbakarnya kabel. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran rumah terjadi di pemukiman padat di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada pagi tadi. Seorang warga mengalami luka bakar. Warga panik berupaya memadamkan kobaran api yang meludeskan sejumlah rumah di Jalan MHT Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Api bisa dipadamkan setelah 12 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik dari lantai 2 rumah warga. Seorang warga luka bakar 30% saat membantu memadamkan api. Kerugian diperkirakan sejumlah ratusan juta rupiah. Pemirsa, rumah Ketua KPPS di Kota Pamekasan dilempar bom oleh orang tidak dikenal pada dini hari. Akibatnya rumah mengalami rusak parah. Inilah kondisi rumah Kusyari Ketua KPPS Desa Nyala Budaya Pamekasan, Jawa Timur yang rusak parah porak-poranda akibat dilempar bom oleh orang tak dikenal. Dari lokasi terlihat rumah hancur di bagian depan, termasuk atap depan rumah yang ambruk serta kaca pecah. Kejadian terjadi pada Selasa dini hari saat Kusyari masih berada di rumah tetangga. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang cukup keras yang disertai getaran merusak rumah. Pak, waktu kejadian? Iya, waktu kejadian kosong. Jam berapa Pak kira-kira waktu itu Pak ledakan yang sampean dengar itu Pak? Kalau ledakannya saya tidak mendengar. Yang saya dengar itu keadaannya sekitar perkiraan kurang lebih itu jam 3 pagi. Tak ada korban dalam kejadian ini, polisi telah mengamankan lokasi untuk menyelidiki motif dari pelemparan bom diduga bondet ini. Ini masih proses penyelidikan Mas ya. Masih kita dalami, jadi apa penyebabnya ya, bom jenis apa, ini masih kita dalami, masih kita selidiki. Kemudian juga motifnya apa, ini kami masih mengumpulkan bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, atap kelas dan perpustakaan di SDN 2 Majalengka, Jawa Barat tiba-tiba ambruk. 2 guru dan seorang mahasiswi yang sedang praktik kerja lapangan luka parah tertimpa reruntuhan. Kepanikan ini terjadi setelah atap SD Negeri 2 Sidamukti Majalengka, Jawa Barat tiba-tiba ambruk pada Senin siang. Akibatnya seorang guru dan mahasiswi yang tengah PKL tertimpa atap yang ambruk hingga mengalami luka dilarikan warga ke rumah sakit. Insiden terjadi sesaat setelah seorang guru bersama mahasiswi magang memeriksa kondisi atap ruang kelas 2 dan perpustakaan yang kondisinya rusak. Beberapa saat kemudian atap ruang kelas ambruk menimpa 2 orang guru dan seorang mahasiswi. Nah, ternyata udah ada korban di dalam. Berapa orang itu? Yang ternyata 3 orang. Tahu saya tadi 5. Jadi orang cuman ada 3. 3 orang itu siapa aja kan? Hah? Siapa aja 3 orang? 3 orang, guru 2, mahasiswa 1. Yang lagi PKL. Ya. Kedua korban telah mendapat perawatan di rumah sakit. Petugas telah memasang garis polisi untuk menyelidiki penyebab ambruknya atap ruang sekolah ini. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Zuhaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat buang kelas yang ambruk, ini aktivitas belajar siswa kelas 2 SDN 2 Majalengka terpaksa dipindah ke masjid. Siswa kelas 2 SD Negeri Sidamukti 2 Majalengka ini mengikuti kegiatan belajar di masjid setelah ruang kelas mereka ambruk. Ruang belajar dan perpustakaan ambruk akibat kondisi atap yang lapuk. Orang tua murid bersama warga sekitar bergotong royong memindahkan meja kursi dari ruangan belajar yang ambruk. 2 atap ruang belajar dan perpustakaan ambruk saat jam istirahat Senin siang. 2 guru dan seorang mahasiswi mengalami luka-luka.
Pemirsa, seorang siswa SMA Binus School Tangerang Selatan, Banten ini menjadi korban perundungan teman-teman sekolahnya. Akibatnya korban dirawat di rumah sakit karena luka memar dan luka bakar di tubuh. Satu pelaku perundungan diduga anak artis. Seorang siswa SMA Binus School di Serpong, Tangerang Selatan, Banten menjadi korban perundungan yang dilakukan teman-teman sekolahnya. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit, terlihat korban sempat dicekik dan dilepas celananya. Ironis, aksi perundungan disaksikan oleh sejumlah siswa lainnya. Akibat aksi perundungan, korban dirawat di rumah sakit karena banyak luka di tubuh, termasuk luka bakar diduga akibat disundut rokok. Sebagian tubuhnya ada banyak luka memar dan juga ada luka bakar akibat terkena suatu benda yang panas. Setelah mendapat laporan korban, Polres Tangerang Selatan telah memeriksa sejumlah saksi. Salah satu pelaku perundungan diduga merupakan anak artis. Kita segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan segera melakukan cek TKP, di mana TKP ini di salah satu warung yang berlokasi di depan sekolah menengah atas tersebut. Kita melakukan cek TKP, kemudian kita juga sudah melakukan pemeriksaan, meminta keterangan terhadap korban dan saksi yang lain. Warung yang diduga tempat terjadinya aksi perundungan terhadap korban berada tak jauh dari sekolah. Penjaga warung mengaku warungnya menjadi tempat berkumpul sejumlah siswa sepulang sekolah. Namun ia membantah perundungan tersebut terjadi di warungnya. Yang biasa kalau nongkrong pakai baju sekolah juga bebas. Baju sekolah. Mau pulang langsung masih iya. Pulang sekolah setengah 4. Kita ngobrol gitu. Jadi ngobrol bercanda aja lah ibaratnya kayak biasa kita nongkrong lah gitu. Tongkrongan dia bercanda gimana gitu ya. Iya, bercanda kayak ngerokok apa. Ya maksudnya nggak pernah kelihatan kayak orang berantem gitu, Bu. Enggak. Aksi perundungan yang dilakukan pelajar sangat memprihatinkan. Berikut cara mencegah aksi perundungan di sekolah, diantaranya guru harus lebih waspada mengawasi siswa terhadap tanda-tanda praktik perundungan. Guru harus jeli mengidentifikasi perilaku bullying dan merespon jika ada siswa mengintimidasi siswa lain, serta aktif melibatkan orang tua dalam penanganan kasus bullying. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi akan melakukan olah TKP terkait aksi perundungan sejumlah siswa SMA di Serpong, Tangerang Selatan. Polisi menaikkan kasus perundungan ini ke tingkat penyidikan. Itu terjadi sekitar 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Namun untuk pastinya nanti kita akan gali lagi dari keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada. Kondisi korban saat ini, menurut informasi yang kami terima, sudah keluar dari rumah sakit dalam kondisi rawat jalan. Rencana kami hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Pemirsa, polisi terus mendalami kasus kematian Dante, anak artis Tamara Tiasmara yang diduga tewas ditenggelamkan oleh kekasih Tamara. Saat pemeriksaan, Tamara dicecar 9 pertanyaan. Ibu dari Tamara ikut diperiksa sebagai saksi. Anak saya itu udah kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu bujak? Saya tuh nggak tahu kalau nggak benar anak saya. Penyidik Subdit Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya kembali memeriksa Tamara Tiasmara dalam kasus tewasnya putra Tamara, Raden Adante Khalif, yang diduga sengaja ditenggelamkan oleh kekasih Tamara, Yuda Arfandi. Ibu-ibu sekolah. Penyidik meminta keterangan Tamara dan ibundanya atau nenek Andante sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung selama 8 jam. Keduanya dicecar 9 pertanyaan. Dalam kesempatan ini Tamara juga menyerahkan sejumlah barang bukti tambahan kepada penyidik. Ada beberapa pertanyaan yang baru, jadi dijelaskan lebih detail. Terus kemudian hari ini juga ada saksi dari orang tua Mbak Tamara, tante, juga diperiksa tambahan. Tapi karena hari sudah lanjut, sudah mau malam,
Kemungkinan hari Rabu akan diperiksa tambahan untuk BAP lebih lanjut di hari Rabu. Terkait dengan tewasnya Andante, Tamara membantah pihak sekolah yang menyebut Andante tidak bisa berenang dan takut air. Sekolah tidak tahu update terbarunya Dante, lately-nya seperti apa. Bisa dilihat di CCTV atau video yang beredar yang disebarkan oleh keluarga tersangka. Itu Dante renang. Kalau Dante takut renang, mungkin diliatin air aja, itu anak pasti udah nangis gitu. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa Tamara Tiasmara, mantan suaminya Angger Dimas, dan tersangka Yuda Arfandi, yang juga kekasih Tamara. Yuda Arfandi juga telah menjalani pemeriksaan psikologi forensik untuk mengetahui apa motif pelaku yang tega menenggelamkan korban yang masih berusia 6 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sajampati, iNews, melaporkan. Pemirsa, harga beras tak terbendung, harga cabai dan bawang merah juga terus mengalami kenaikan. Warga kian terjepit dan berikut liputan Putu Bagus di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Ya baik pemirsa, saat ini saya tengah berada di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, di mana pasca pemilu atau pemilihan umum 2024 terjadi kenaikan beberapa komoditas pangan dan salah satunya yakni yang benar saja berada di belakang saya, harga beras yang memang cukup melonjak tinggi. Di antaranya harga beras premium yang sebelumnya dijual di harga Rp13.000 per kilogram meningkat menjadi Rp16.000 dan harga beras premium yang dimana dijual sebelumnya di angka Rp10.000 meningkat menjadi Rp15.000 yang artinya hanya beda Rp1.000 antara beras medium dan beras premium. Selain beras ada juga peningkatan harga di komoditas pangan atau barang-barang untuk memasak, di antaranya ada cabai merah dan cabai keriting yang memang sebelumnya dijual di harga Rp60.000 per kilogram meningkat menjadi Rp80 hingga Rp90 per kilogramnya. Dan selain itu untuk harga sayur mayur masih di angka yang cukup stabil, dan untuk harga bawang putih juga di angka yang cukup stabil, namun bawang merah mengalami peningkatan yang sebelumnya dijual Rp35.000 per kilogram meningkat menjadi Rp40.000. Hal ini pun ada keluh kesah dari masyarakat yang menyatakan bahwa peningkatan harga yang cukup tinggi ini sangat mempengaruhi atau membuat mereka menjadi kurang nyaman untuk berbelanja. Ya cabai ya. Berapa Bu sebelumnya? Sebelumnya saya jual 60. Terus sekarang udah 90, hampir mendekat. Ada yang jual 100 mungkin kalau yang bagus. Per kilogram ya? Iya. Diharapkan agar adanya penurunan harga atau kembali ke harga stabil agar dimudahkan kepada masyarakat dan juga para pedagang untuk memasarkan dan aktivitas jual beli di pasar tradisional. Dari Jakarta, Putu Bagus, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ya pemirsa, harga beras premium di Kendal, Jawa Tengah ini mencapai Rp20.000 per kilogram. Sejak harga beras naik, omset pedagang pun turun dan selalu mendapat omelan dari para pembeli. Sejak beberapa hari terakhir, harga beras di pasar tradisional di Kendal, Jawa Tengah terus naik. Beras lokal dari semula Rp10.000 per kilo, kini menjadi Rp15.500 per kilogram. Sementara beras premium jenis mentik wangi harganya saat ini menyentuh Rp20.000 per kilo, dan diprediksi harganya akan naik lagi. Tingginya harga beras yang terjadi saat ini membuat pedagang kerap mendapat omelan dari para pembeli. Pedagang berharap agar pemerintah bisa segera menstabilkan harga beras. Dimarahin sering mbak. Pikiran kita yang naik-naikkan harga, padahal memang dari sananya. Sementara warga mengeluhkan kenaikan harga beras yang dinilai tidak wajar. Terlebih, stok beras di Kendal relatif aman. Kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah diduga karena terlambatnya panen raya di sejumlah sentra penghasil beras yang disebabkan karena faktor cuaca. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews, melaporkan. Pemirsa, demi mendapatkan beras dengan harga murah, ratusan warga Salatiga, Jawa Tengah rela antri panjang dan berdesakan pada operasi Pasar Beras Bulog. Warga bisa membeli beras medium 5 kg, kemudian ini seharga Rp52.000 lebih murah dari harga di pasaran. Sejak pagi, ratusan warga berdesakan di halaman kantor Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, antri untuk membeli beras jenis medium dalam operasi Pasar Beras Bulog.
Tiap warga mendapatkan 2 kupon untuk membeli beras jenis medium ukuran 5 kilo dengan harga Rp52.000, jauh lebih murah dari harga pasaran Rp78.000. Warga mengaku senang dapat membeli beras dengan harga murah karena bisa meringankan pengeluaran harian mereka. Operasi pasar ini juga digelar untuk menstabilkan harga beras yang dalam beberapa hari terakhir harganya terus naik. Kalau saya masyarakat orang kecil mau beli beras saja juga susah, apalagi suami saya kerjanya serabutan. Jadi kalau ada beras kayak gini membantu banget. Membantu sering-sering aja kalau biarpun kita bantuan harus beli tapi sudah membantu sekali. Pemirsa, mahalnya harga beras membuat sebagian warga di Lebak, Banten memburu beras yang kualitasnya rendah yang dijual Rp10.000 per liternya. Di Jember, Jawa Timur, warga menyiasati dengan mencampur beras biasa dengan beras jagung. Beras berwarna kuning dan terlihat kusam yang dijual Rp10.000 per liter ini kini diburu warga. Sebagian warga di Kecamatan Malingping, Lebak, Banten terpaksa membeli beras dengan kualitas kurang bagus lantaran mahalnya harga beras. Beras berwarna kuning ini merupakan beras kebun dan disimpan cukup lama di lumbung padi. Bu, ini tadi beli beras berapa 1 liter itu, Bu? Rp10.000. Terus kan ada yang bagus, kenapa Ibu milih yang itu? Karena saya punya uangnya kecil, makanya milih yang ini aja. Yang jelek gitu, Bu, ya? Yang penting bisa makan ya, Bu, ya? Terus, Bu, Berasnya jelek, Rp10.000. tapi banyak yang beli ya, Bu, ya? Atau banyak, ada aja yang beli mah banyak. Kan nggak semua orang ekonominya sama kan? Iya. Tuh, sementara mereka kan harus, ini kan kebutuhan pokok. Di Jember, Jawa Timur, mahalnya harga beras membuat warga berburu beras jagung yang dijual Rp12.000 per kilogram. Pembeli mencampur beras jagung dengan beras biasa agar lebih irit. Mahal semua, naik melambung tinggi. Bapak nampaknya juga membeli beras jagung? Iya. Kenapa, Pak? Untuk campuran nasi. Warga berharap ada upaya dari pemerintah untuk menurunkan harga beras. Kalau harapan saya mah sembako dimurahin lah gitu ya, kayak beras, telur, apalagi kan cabai itu pada mahal. Ya kalau bisa ya diturunkan harganya, kasihan yang mereka yang yang menengah ke bawah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca pemilu, harga beras naik tidak terbendung. Bahkan di beberapa daerah harga beras premium ini mencapai Rp20.000 per kilogramnya. Penyebab naiknya harga beras terus menjadi polemik. Sayangnya masalah beras lagi-lagi diselesaikan pemerintah dengan impor beras. Ya, pemirsa, jika kita lihat bersama ini pemirsa berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional ataupun Bappenas, ini di mana pekan lalu rata-rata harga beras kualitas premium ini naik 1,21% pemirsa menjadi Rp15.940 per kilogramnya. Harga ini pun pemirsa ini di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana dalam peraturan Badan Pangan Nasional sebesar Rp10.900 hingga Rp11.800 per kilogram untuk beras medium dan kemudian Rp13.900 hingga Rp14.800 per kilogram untuk beras premium. Ya, pemirsa, mahalnya harga beras ini kerap kali diatasi pemerintah dengan membuka keran impor. Biro Pusat Statistik menyebutkan bahwa nilai impor beras ini pada Januari 2024 melonjak drastis, naik 135,1% menjadi 279,2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4,4 triliun rupiah dengan volume 443.910 ton. Sementara itu pemirsa, pada Januari 2023 ini nilai impor beras 118,7 juta dolar Amerika Serikat dengan 243.650 ton beras. Pemirsa, padahal di tahun 2023 saja Indonesia ini mencetak rekor impor terbesar beras selama 5 tahun terakhir dengan total 3,06 juta ton.
Lalu bagaimana pemirsa dengan tahun ini yang baru saja di awal tahun, impor beras sudah melonjak, bahkan hampir menyamai impor 1 tahun di 2019. Pemirsa, paceklik beras dalam negeri diduga menjadi salah satu penyebab harga beras melonjak. Sayangnya selalu disiasati pemerintah dengan solusi jangka pendek yakni impor. Padahal mitigasi pangan ini perlu dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Terlebih pemirsa, beras masih menjadi sumber makanan pokok bagi bangsa ini. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya terkait dengan 16 tahanan Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat Senin dini hari kabur dari dalam sel tahanan. Propam Polda Metro Jaya pada Senin siang mendatangi ruang tahanan Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah petugas memeriksa beberapa ruang, termasuk sel tahanan Polsek yang membuat 18 tahanan di dalamnya kabur. Ke-16 tahanan di dalam sel di lantai 1 melarikan diri pada Senin dini hari tadi, diduga menggunakan sejumlah sajadah yang diikat. Dari 16 tahanan yang kabur, 2 diantaranya berhasil ditangkap. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pencurian tiang lampu taman di Kelapa Gading, Jakarta Utara terjadi siang hari. Meski diteriaki warga, pelaku dengan santai membawa tiang lampu curian dan kabur dibonceng sepeda motor. Seorang pria terekam kamera warga membawa tiang lampu yang terbuat dari besi yang diduga dicuri dari sebuah taman di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Meski sempat diteriaki warga, namun dengan santainya pelaku berjalan sambil membawa tiang lampu curian, kemudian membonceng sepeda motor temannya yang telah menunggu, lalu kabur. Saat diperiksa di taman, terlihat ada sejumlah besi tiang lampu bekas dipotong oleh kawanan pencuri. Biasanya pencurian tiang lampu dilakukan pada malam hari. Awalnya tuh dia datang sendirian, duduk-duduk di taman seperti biasa tuh. Nah, duduk-duduk tapi dia sembari ngergajiin lampu taman itu. Nah, pas mungkin ada susah kali ya sama dia buat dinin, akhirnya digoyang-goyangin. Nah, karena di sini dia udah ngegoyangin tiang itu, di sini udah pada teriak-teriak maling, dia manggil temennya naik motor. Warga meminta agar polisi menindak perusakan fasilitas umum ini. Apalagi selain tiang lampu, besi pembatas jalan juga menjadi sasaran pencurian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews, melaporkan. Pemirsa, sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono kembali digelar dengan agenda mendengar jawaban dari tergugat. Aiman Wicaksono tiba di PN Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya Vincentius Mendrova. Aiman hadir dalam sidang pra-peradilan dengan agenda mendengar jawaban dari tergugat, yakni penyidik Polda Metro Jaya. Dalam sidang hari ini, pihak tergugat diwakili oleh Kabitkum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Leonardo Simarmata. Sebelumnya Senin kemarin, Aiman menjalani sidang gugatan pra-peradilan pertama. Pada sidang perdana tersebut, kuasa hukum Aiman, Vincentius Mendrova, meminta penyitaan ponsel kliennya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Nanti kita lihat putusannya. Tentu harapannya sesuai dengan permohonan kami adalah membatalkan proses penyitaan tersebut, ya. Dan kami juga nanti sampaikan juga ada proses penyidikan yang juga menurut kami tidak tepat dalam kasus ini. Pemirsa, lebih dari 70 petugas pengawal pemilu meninggal dunia. 42 diantaranya merupakan petugas KPPS. Puluhan petugas ini diduga kelelahan selama penyelenggaraan pemilu. Sejumlah anggota keluarga membawa jenazah Muhammad Fahri Ardiansyah dari Rumah Sakit Haji Makassar, Sulawesi Selatan. Anggota KPPS yang bertugas di TPS 12 Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar ini meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya almarhum sempat mengeluhkan demam saat pencoblosan 14 Februari lalu. Sejumlah tetangga mendatangi rumah duka untuk melayat almarhum Suryadi, Ketua PPS Desa Banyuayu, Kecamatan Buai Pemuka Peliung, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan.
Sebelum meninggal, almarhum sempat mengeluh pusing dan muntah saat mengawasi pencoblosan. Menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, hingga tanggal 18 Februari, sebanyak 71 petugas pengawal pemilu meninggal dunia. Dari total tersebut, penyumbang kasus kematian terbanyak berasal dari anggota KPPS, sebanyak 42 orang. Dalam catatan kami, yang meninggal ada 71 orang. Dengan rincian anggota PPK ada 1 orang di tingkat kecamatan, kemudian anggota PPS di tingkat desa kelurahan ada 4 orang, kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 42 orang, kemudian Linmas yang menjaga keamanan kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS yang meninggal ada 24 orang. Bagi keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan dari pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di saat banyak petugas KPPS meninggal dunia karena kelelahan, honor anggota KPPS ratusan juta rupiah di Balangan, Kalimantan Selatan dibawa kabur bendahara panitia pemungutan suara atau PPS. MH ditangkap polisi lantaran membawa kabur uang 115 juta rupiah untuk honor anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Bendahara panitia pemungutan suara atau PPS di Kelurahan Batu Piring ini ditangkap di hotel di Tabalong, Kalimantan Selatan. Polisi melakukan gelar perkara untuk memastikan tindak pidana dilakukan pelaku. Pemirsa, mendukung geliat konser yang berkualitas di tanah air, konser Jonas Brothers akan digelar perdana di Indonesia pada akhir Februari 2024. Kemenparekraf optimis konser akan berjalan dengan lancar dan Indonesia harum di kancah internasional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya mendongkrak kembali penyelenggaraan konser berkualitas di dalam negeri. Untuk mendongkrak konser berkualitas, Kemenparekraf mendatangkan Jonas Brothers, band pop rock asal Amerika Serikat. Personil yang terdiri dari Kevin Jonas, Joe Jonas, dan Nick Jonas akan perdana memikat hati penggemarnya di Indonesia pada Sabtu 24 Februari mendatang di ICE BSD. Kemenparekraf juga memberikan dukungan kepada para promotor tanah air dalam mengundang para artis dan musisi internasional. Ini tentu kita senang banget ya menyambut event ini. Dari sisi kita, ini pasti akan menambah atau menciptakan lapangan pekerjaan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tentunya, dan juga tentunya juga ini juga mempromosikan destinasi MICE yang I-nya event ya, juga event tadi sport, kita juga musik, dan gak cuma Bali tapi Jakarta, dalam hal ini Greater Jakarta. Dalam konser di ICE BSD nanti, penyanyi lokal asal Indonesia Putri Aryani akan tampil sebagai pembuka di gelaran konser Jonas Brothers. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Rosalyn bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.